bilang, "Bu, makasih ya Bu." Bu itu diem aja bang, langsung berpaling aja gitu ke gue. Gue situ keluar sambil mikir bang, gila ini jutek banget apa udah malam kali ngantuk dia. Ya udahlah, jalan lah tuh bang gue. Nah ketika gue jalan bang, 20 meter dari warung itu gue ngeliat spion, itu warungnya gelap bang. Terus hal pertama yang gue notice ketika gue ngeliat itu, gue nggak tahu nih ini mata atau bukan gitu, kayak gantung, terus sebelah sini hancur, terus darahnya banyak gitu. Nah ketika gue deketin itu makin jelas, di situ gue langsung kaget bang. Dapat kembalian di warung, kan gue lipat dulu, gue masukin ini. Mas itu bilang, itu daun dari mana mas? Masnya ngantongin daun? Saya juga nggak tahu nih tiba-tiba jadi daun. Wah tadi mampir di mana mas? Tadi saya lewat Lumbir, terus sempat mampir ke warung kan tuh. Nah ini saya ngantongin di sini, cuman pas saya ambil kok daun gitu. Waduh, jangan-jangan mampir warung gaib mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Dika. Waduh. Halo. Bang Umang. Gimana Bang Dika kabar ini? Sehat Bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Dika nih. Siap. Nah tapi sebelum Bang Dika menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ini ngucapin terima kasih banyak nih Bang Dika. Udah meluangkan waktunya datang ke studio kami nih. Siap, yang Bang. Semoga aja ya di balik pengalamannya Bang Dika nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang Dika ya? Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang Dika. Katanya Bang Dika ini punya pengalaman saat mudik. Iya, betul Bang. Dari tahun 2022. 2022 COVID, Bang. daerahnya Bang. Daerahnya Banyumas Bang, dari Tangerang Banyumas. Tangerang Banyumas dan ternyata lewat Alas Roban. Lewat Alas Lumbir. Oh, sorry, Alas Lumbir. Lumbir yang dimana mampir ke sebuah warung yang katanya itu warung gaib. Bisa dibilang begitu Bang. Oke, dan ini terjawab ketika Bang Dika ini balik lagi lewat jalur itu. Iya. Oke, ini penasaran sih tentang pengalamannya Bang Dika nih, apalagi untuk teman-teman semua yang dalam waktu dekat ini mau mudik. Ya nanti semoga aja nih, ya tadi di balik pengalaman Bang Dika teman-teman semua nih diambil pelajaran nih, gitu ya Bang ya. Oke, ya wis Bang, mungkin tahan dulu kali ya Bang Dika ya ceritanya ya. Siap Bang. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu Bang. Kopinya Bang. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Dika buat ceritain ke teman-teman ya? Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Kejadian di tahun 2022 yang dimana pasca COVID itu gue sama keluarga gue udah lama banget nggak pulang kampung bareng karena waktu itu adanya PSBB kan apa segala macem, kita nggak bisa kemana-mana. Nah di tahun itu kita mutusin buat mudik bareng,
Cuman waktu itu kendalanya itu di antara libur gue sama adik gue bang. Jadi adik gue itu udah pada libur di H-10, sedangkan gue belum dapat libur sama sekali dari kantor kan. Nah dari situ karena nggak bisa pulang kampung bareng, akhirnya gue sempet mutusin buat ya udahlah gue nyusul pakai bis sendirian gitu kan. Nanti kan juga ketemu di sana gitu. Nah cuman karena 2 bulan sebelum puasa itu gue baru beli motor. Dan gue lagi senang-senang itu bang kemana-mana naik motor kan. Di suatu ketika gue lagi jalan pulang kerjaan dari kerja gitu, di jalan gue lagi bawa motor. Gue kepikiran bang, ini kayak gue pulang kampung naik motor sendiri seru nih ya kan. Nah gue kepikiran di situ, akhirnya ya udahlah gue putusin lah buat pengalaman pertama gue juga bang. Nah di situ juga gue sempet masuk inian bang, masuk komunitas motormatic di daerah Tangerang gitu kan. Nah di situ gue akhirnya coba kabarin teman-teman gue di grup, gue bilang, gue mau pulang kampung nih, naik motor sendirian. Ada yang mau ngikut nggak? Kita iring-iringan gitu di jalan tuh, kayak seru gitu kan. Iya gitu bang. Nah teman gue langsung bilang, kapan? Nggak tahu nih, gue belum dapat libur. Ntar kabaran dah. Nah dari situ di Hamin 10 Lebaran, keluarga gue udah pada berangkat, gue tinggal sendiri di rumah. Terus di Hamin 7 Lebaran, di situ gue masih belum dapat libur, tapi gue prepare motor gue, servis dulu, ganti oli pas segala macam karena masih gratis kan bang, masih garansi waktu itu. Setelah itu di Hamin 6 Lebaran, besokan harinya setelah gue servis motor, gue dapat pengumuman tuh bang, gue libur selama 10 hari, karena di kerjaan gue tuh ada sistem liburnya gini bang. Jadi kalau misalkan gue tanggal merah itu gue masuk nih, dapat jatah masuk, cuman ditukar di hari libur gitu. Jadi bisa disimpan liburnya kan. Ya udah gue tambahin 4 hari waktu liburnya. Setelah itu totalnya jadi 14 hari ya, menurut gue udah lumayan banget sih nih. Iya, lumayan buat motoran santai gitu kan, jalan. Singkat cerita di Hamin 4 Lebaran tuh kan gue udah libur. Gue libur di Hamin 4 Lebaran. Gue nggak langsung gas tuh bang, tapi gue di situ istirahat dulu, terus gue prepare gitu kan, apa segala macem. Malamnya niatnya tuh gue ngabarin teman gue tuh ya kan. Nah setelah maghrib gue ngabarin teman gue, nongkrong yuk, teman-teman komunitas gue, nongkrong yuk di kopi shop gini. Ada tuh nyawa tuh, boleh. Nah dari 30 orangan, 7 orangan lah datang ke kopi shop. Gue mampir kopi shop, teman-teman gue pada datang kan, kita ngobrol. Di situ gue bilang, ada yang mau ikut nggak nih? Gue mau berangkat besok mudik. Nah di situ dia bilang, besok banget nih ya kan? Wah gue nggak siap. Terus teman gue satu lagi bilang, sebenarnya sih gue mau, cuman gue ada keluarga di sini jadi kagak bisa. Ya udahlah, mau gimana kan. Nah teman gue bilang nih, ada si teman gue nih namanya Cipluk bang. Nah si Cipluk ini biasa lah kita bercanda gitu kan. Lu pulang kampung sendirian lu? Iya, lu mau ikut Pluk? Gue gitu kan. Kagak, bebe lu sendirian ntar hilang lu, gue gituin. Gue bilang ke Cipluk kan, Cipluk nih, gue ambil HP. Ini ada HP, di dalamnya ada Google Map. Lu bisa lihat tuh, lu buka lu kemanapun di situ lu bisa, ada arahannya. Iya kalau ada sinyal kata dia gitu kan. Nah kita semua ketawa tuh ya kan, tawa. Nah dari situ ya udahlah, akhirnya singkat cerita kita agak malaman pulang. Gue masuk ke rumah, cuci kaki segala macem. Gue duduk bang, nonton TV dulu bang. Malaman tuh gue nonton TV, darinya duduk sampai gue tiduran, darinya tiduran gue sampai ketiduran. Nah di ketiduran gue itu gue mimpi bang. Itu gue mimpi gue lagi jalan di tengah hutan yang kanan kirinya gelap, pohon-pohon tinggi, dan gua itu ngerasa kayak mungkin lagi mudik itu bang, lagi perjalanan mudik yang mungkin gua lakuin besok itu bang. Nah di situ ketika gua jalan karena gelap itu gue sendiri, gue ngeliat dari kejauhan di sisi kiri jalan tuh ada orang, dia melambai gitu bang, dia melambai begini. Gue ngeliat tuh dia bajunya pakai kebaya Kartini bang, kebaya Kartini kayak mbah-mbah gitu bang. Iya. Kebaya Kartini terus pakai kain gitu, dia ngegendong bakul kayak tukang jamu tapi nggak ada jamunya bang. Nah di situ gue samperin nih, ibu kenapa nih? Ya udah gue samperin. Pas gue berhenti di depan dia, itu ibu meringis bang, giginya gupis gitu bang, tau gupis nggak bang? Iya. Merah gitu. Ninang apa sih, nyirih? Iya nyirih, kayak nyirih gitu, merah gitu. Gue bilang, ada apa bu? Ini ibu mau ke pasar, ibu bisa membonceng nggak? Dia bilangnya gitu bang, bonceng. Ibu mau bonceng bisa nggak nak? Gue bilang, maaf bu, saya nggak bisa. Gue itu sebenarnya nggak percaya sama orang
di jalan bang, karena maraknya penipuan, Iya, begal apa segala kriminal lah. macem ya kan, takutnya begitu bang. Nah kepribadian itu muncul sampai di mimpi gua. Nah di situ gua tolak. Nah ketika gua tolak, gua jalan berapa meter gua jalan, itu gua ngelihat dari sorot lampu, gua ngiranya itu batang pohon bang, kayak melintang gitu di jalan, setengah jalan gua. Jadi pas gua deketin, ternyata itu ular gede banget. Itu di mimpi gua. Ular gede banget, sepaha gitu, retik atau sanca lah bisa dibilang ya, warna coklat gitu, kembang-kembang. Gede banget kan, semakin gede ular kan jalannya semakin lambat bang ya. Nah itu di jalan lambat, di situ gua karena udah deket posisinya itu gua nge-freeze bang, nge-freeze ya kan. Pas banget gua ngeliat itu ular balik arah ke arah gua bang. Nah di situ gua kaget, gua berdiri, bangun dari tidur gua, langsung lemes banget itu bang gua. Wah itu gua langsung kepikiran, wah gila ini gue mimpi apaan ini? Mana besok gue mau mudik lagi? Jadi ngerem bang, jadi tarik ulur, maju mundur di situ. Duh, gimana ya kalau terjadi sama gue besok? Gue mikirnya sempat begitu bang. Nah itu kan pas gue tidur gue ngeliat jam, pas gue bangun tidur gue ngeliat jam udah jam 3, gue sahur dulu lah. Gue sahur aja masih kepikiran itu bang, mimpi itu bang. Bengong aja, aduh gimana ya besok ya? Ah insya Allah lah, bismillah, aman lah. Mau gimana? Ya hitungannya udah hamin 3 lebaran kan itu bang. Nyari tiket bis juga udah susah gitu waktu itu kan. Ya udahlah, gue udah bulat akhirnya, ya udah nekat aja lah. Kalau misalnya nggak nekat juga nggak bakal tahu ntar kayak gimana. Ya udah selesai sahur ya kan, sekitar jam 5-an tuh gue lanjut tidur lah. Gue lanjut tidur. Jam 8 pagi gue bangun. Jam 8 pagi bangun, gue prepare, gue mandi. Nah di situ pas gue mandi, jam 10 gue keluarin motor, gue packing lah, gue iketin lah itu barang-barang gue. Terus gue laporan dulu ke grup ini gue, grup komunitas gue bilang, gue berangkat dulu ya bro. Ntar gue kabarin dah kalau gue di jalan kayak gini-gini, ntar gue share live vlog lah. Gue jalan. Habis itu gue dari Tangerang tuh lewat jalur yang standar bang, lewat Ciputat, Parung, terus Bogor. Nah di situ gue nyampe Ciputat, terus gue lewat Parung lurus terus sampailah gue di Bogor. Sampai di Bogor tuh gue isi bensin dulu bang, karena sebelumnya motor gue udah ada bensinnya kan, ya cukup lah tuh. Pas nyampe Bogor gue isi bensin, terus gue lanjut jalan. Pas gue jalan itu sekitar jam 1 tuh gue sampai puncak itu awan udah mendung bang. Gue mikir aduh jangan sampai hujan kayak ini, kayak nggak asik banget gitu. Gue nggak bisa nikmati perjalanan nih kalau hujan nih. Terus gue jalan, bener aja bang, nggak lama dari gue jalan di situ hujan. Itu hujan langsung deras banget yang brrrr gitu, angin udah ininya udah gelap banget kan. Gue melipir dulu, gue ke ruko-ruko, gue pakai jas hujan apa segala macem. Di situ gue mikir aduh gila hujan lagi. Mana nih hujannya? Ah ya udahlah jalanin aja lah. Namanya cuaca kita kan juga nggak tahu juga kan. Di situ gue udah selesai pakai jas hujan, gue lanjut jalan lagi bang. Itu di jalan gue udah bete banget bang. Kondisi hujan yang harusnya gue bisa lebih cepet, jadi gue harus lebih hati-hati lagi bang. Licin apa segala macem kan, ngeri jatuh. Nah situ gue jalan. Target utama gue itu Bandung bang. Jadi gue mau ke Banyumas lewat jalur selatan. Nah gue jalan, gue sampai Bandung sekitar jam 6. Itu kondisi azan bang, azan. Nah hal yang pertama gue cari itu minimarket dulu. Gue mau buka puasa kan. Nah sampailah gue di minimarket, gue belok dulu parkir. Di minimarket itu kalau nggak salah sekitar ada 5 kendaraan, di mana 4 motor sama 1 mobil. 4 motor itu sama motor gue bang. Jadi mereka itu parkir sebelah sini dan gue parkir di sebelah sini bang, agak beda sendiri gitu kan. Nah situ gue masuk ke minimarket, gue ambil air mineral, terus sama kan di minimarket ada inian bang, apa makanan cepat saji tuh, yang chicken atau kari apa segala macam kan. Nah di situ gue beli itu dulu. Setelah gue beli itu gue mau keluar dengan kondisi tangan kanan gue itu air mineral, nah tangan kiri gue megang makanan cepat saji. Nah gue keluar pintu begini nih bang, gue keluar pintu minimarket kan ada inian bang, apa meja-meja sama bangku kan tuh buat pelanggan gitu kan. Nah ini pas gue mau duduk, gue keluar dari pintu tuh gue ngeliat ada orang gila jalan bang.
orang gila jalan, dia rambutnya itu gondrong, kumisan sama jenggotan, udah lumayan tua lah. Udah gitu nggak pakai baju, celananya gombrong, celana hitam tapi udah robek-robek. Dia jalan terus ngelihat ke arah gua gitu, tapi nggak spesifik ke arah gua banget gitu bang. Pokoknya hadapannya ke arah gua. Nah ketika dia jalan kan gua masih ngeliatin tuh, ya ada orang gila tuh. Tiba-tiba orang gila itu berhenti bang. Jadi dia ngeliatin begini jalan terus habis itu berhenti. Nah dari badannya nyerong terus dia agak lurus begini. Dia nunjuk. Terus dia bilang, kamu pergi kamu. Di situ kan gue mikir, lah ini orang gila kenapa ya? Ini namanya orang gila sih ya. Ada aja gitu hal-hal random kan. Cuman gue mikirnya gitu, ini kenapa dia? Tapi menunjuknya ke arah motor gue bang, masalahnya bang. Terus dia jalan lagi dikit, agak ngedekat gitu. Kamu pergi, jangan di sini, jangan ganggu. Dia bilang gitu kan. Gue sambil jalan ke arah meja tuh gue sambil ngeliatin ke dia bang. Gue jalan terus gue taruh ini gue begini. Kenapa nih orang ya? Kamu jangan ganggu. Terus habis itu mungkin tukang parkir, kan ada tukang parkir sebelah sini bang. Jadi ada kayak, bukan ruko sih bang, pokoknya ada tempat, terus kanopi tempat orang buat jualan tuh di depan minimarket. Jadi tukang parkirnya duduk di situ. Tukang parkirnya mungkin ngeliatin gua kali ya, gitu kan. Terus dia berdiri tuh tukang parkir di jalan, terus diusir tuh orang gila tuh bang, diusir. Pokoknya gua nggak tahu dia ngomong apa dah. Nah, pokoknya pergi. Nah, orang gila itu pergi, tapi masih ngeliat ke arah motor gue bang, masalahnya bang. Terus dia ngomong lagi, kamu jangan ganggu, pergi. Udah habis itu orang gila itu jalan. Nah yaudah, gue habis itu orang gila lah. Ya udah gue lanjut, gue buka gue minum, gue makan, gue buka puasa. Nah gue tawarin tuh bang, tukang parkirnya bang, makan iya mangga, kata tukang parkirnya kan. Terus gue nanya lah bang, iseng-iseng, itu tadi orang gila orang sini apa orang baru lewat aja gitu? Oh, emang orang sini katanya. Dia udah biasa sih emang lewat sini tiap hari, kata dia gitu. Cuman baru kali ini dia begitu. Oh, rumahnya di mana Di sebelah sana bang, di belakang, di sebelah sana di belakang minimarket, nggak jauh sih dari sini. Mungkin dia mau arah pulang kali. Tapi udah sering dia begitu emang? Enggak sih dia baru pertama kali ini dia begitu, nggak tahu kenapa. Ya udah gitu tuh, gue lanjutin makan. Habis terus gue prepare lah buat berangkat lagi. Gue pakai jas hujan, kondisinya masih hujan tuh bang, dari Bogor tadi kan. Terus setelah itu gue lanjut jalan. Nah ketika gue jalan gue udah mikir nih, gila gue nyampe Bandung nih, cuman sayang aja kondisinya hujan gitu kan. Gue jalan sampai ujung Berung. Nah di situ gue isi bensin dulu bang, di ujung Berung. Gue isi bensin. Nah abis itu gue duduk dulu tuh bang, nyebat lah apa segala macam. Kebetulan kan di pom bensin ada minimarket tuh. Nah ketika gue duduk lagi nyebat bang, ada satu bapak-bapak, dibilang bapak-bapak nggak tua-tua banget sih, umurnya ya 40 tahunan lah, 40 tahunan. Itu dia jalan di samping gue, terus dia nyapa gue bang, dia bilang, "Mas, mudik mas?" "Oh iya pak, saya mudik nih pak." "Oh mudik kemana mas?" Terus gue bilang, "Mudik ke Banyumas pak." "Dari mana?" "Dari Tangerang pak saya." "Oh lumayan, bapak mudik juga?" "Iya saya juga mudik ini, dari Bogor ke Tasikmalaya." "Oh bentar lagi nyampe itu pak." "Deket." "Iya." Dia tuh posisinya kayak lagi ini bang, nggak tahu gue habis sholat atau habis apa gitu ya. Jadi kayak celana itu ngegulung tuh, dia lagi benerin gitu sambil berdiri. Nah dia duduk habis itu di samping gue kenalan sama dia kan, namanya Mas Ridwan. Nah di situ dia bilang tuh bang, yang gue bingung juga sih, gue nggak tahu tuh. Dia bilang ke gue, "Mudik berdua ya mas?" "Oh enggak pak, saya mudik sendirian." "Itu siapa di motor?" "Nggak ada apa-apa di motor saya, orang isi cuma barang-barang doang." Itu saya ngelihat, wah ntar dah saya bilangin. Jadi saya mau tahu dulu nih, masnya itu tadi di jalan ada yang ngasih tahu nggak? Nggak ada yang ngasih tahu apa-apa pak. "Oh tadi lewat mana aja?" "Saya lewat dari Tangerang terus Parung,
tembus Bogor, habis itu Bandung baru kesini Pak. Ada yang buntutin tuh. Serius? Itu perempuan. Gua di situ percaya nggak percaya sih Bang, orang gua kagak ngeliat kan ya. Cuman gua bilang ke dia, Bapak tahu dari mana gitu? Ya dari penglihatan saya sih ada. Tadi di jalan ada yang sempat ngasih tahu nggak? Nggak ada sih Pak. Cuman saya tadi sempat bingung. Di Bandung itu pas banget saya baru nyampe Bandung, saya buka puasa di minimarket, ada orang gila tuh dia nunjuk-nunjuk motor saya sambil bilang pergi jangan ganggu. Nah itu kata dia gitu, itu dia ngusir sebenarnya. Oh gitu ya Pak. Terus si bapak itu bilang, Pak Ridwan, udah tenang aja, aman, kata dia gitu kan. Udah tuh gua udah nggak tahu tuh diapain lagi kan situ, karena gua nggak ngeliat ya udahlah. Jadi sebuah cerita aja gitu Bang. Nah dari situ singkat cerita gue lanjut lagi Bang jalan dan kondisinya itu lagi-lagi masih hujan Bang. Gue jalan, gue lanjutin, akhirnya gue sampai di Nagrek Bang. Gue sampai di Nagrek, gue melipir dulu, gue foto dulu, Nagrek nih bro, ya kan. Gue masukin ke grup ini gue komunitas gue. Gue lanjut jalan lagi. Lu tau Nagrek kan Bang ya? Tahu. Nagrek tuh jalannya lebar, mulus, enak dah pokoknya. Tapi gue nggak tahu kenapa di malam itu gue ngerasa hawanya beda aja gitu Bang. Apa mungkin maraknya kecelakaan di sana atau apa gitu. Terus kondisinya juga hujan ya kan. Nah gue lanjut lagi jalan sampai di Malambung di jam 10 malam. Terus lanjut gue masuk di daerah Tasikmalaya lewat Ciamis. Di situ badan gue udah menggigil Bang. Gila di hujan. Dari puncak sampai situ gue masih kehujanan Bang. Gigil, gue jalan lagi, gue jalan terus sampai Manon Jaya. Itu jalanan udah bukan bangunan lagi Bang. Itu jalanan udah kanan kiri udah pohon yang gede-gede banget. Terus gelap, udah gitu jalan udah mulai mengecil tuh dari Nagrek Bang. Dari situ gue pas jalan karena kondisi masih hujan, wah gila gue lewat jalan begini. Udah gitu minim banget penerangan Bang. Nah, Bang Umang tahu kan kalau misalnya lampu motor standar nih, kena hujan, kena aspal, udah itu lampu nggak guna banget Bang. Nah, karena lampu motor gue masih standar, gue belum sempat modif sama sekali, itu gue nyampe sana udah hati-hati banget tuh, kondisi hujan, jalanan gelap, sampailah sekitar di jam setengah 12 malam itu gue pas masuk di Majenang, gue berhenti dulu tuh Bang di Tugu Majenang Bang, gue foto dulu kan. Gue foto set, gue kirim lagi di grup ya kan. Cuman gue lupa fotonya masih ada apa enggak, kalau misalnya ada ntar gue kasih. Terus gue jalan lagi, itu masih ada bangunan Bang, cuman udah pada tutup gitu Bang. Nah gue kan mau mampir juga kan, karena udah kedinginan juga gitu kan. Nah terus gue jalan lagi, sampailah gue di mana itu bangunan udah agak jarang Bang, udah mulai agak jarang. Di situ juga jalurnya itu menurut gue sih jalur maut ya, soalnya belokan itu udah banyak banget, sama kondisi jalannya juga kurang bagus. Nah di situ gue jalan, gue jaga RPM gue biar nggak ngehantem lubang. Sampailah di mana gue lihat dari kejauhan ada samar-samar lampu di situ. Terus gue lihat, ada warung nih. Dari sekian lumayannya bangunan tadi itu sebelumnya Bang, itu warung nggak ada yang buka Bang. Nah kebetulan itu ada yang buka, ya udah akhirnya kesempatan gue buat mampir lah. Gue udah kedinginan banget soalnya itu Bang, dari Bogor kehujanan, sampai Majenang juga masih hujan kan. Gue mampir di situ. Untuk warungnya sih menurut gue nggak kecil-kecil amat sih, lumayan gede gitu. Temboknya dari triplek, atapnya juga atap dari ini Bang, apa genteng oren gitu. Di situ gue parkir. Terus gue masuk ke dalam. Pas di dalam itu ruangan yang lumayan besar, cuman ada sekat satu di belakang Bang, sama ada hordeng. Itu hordengnya kayak hordeng Bang Umang tahu hordeng Bango kan tuh yang warna merah gitu kan. Iya, banyak. Iya, itu hordengnya begitu. Pas gue masuk, Assalamualaikum, Bu, Pak. Di situ nggak ada yang nyaut Bang. Sampai akhirnya ada satu yang keluar, ibu-ibu dari hordeng itu kan, dia keluar ngelongok begini, ibu-ibu mau pesan apa? Jutek banget Bang itu Bang. Saya mau pesan kopi Bu, satu Bu. Sebentar, ya, masuk lagi kan, gue keluar lagi Bang, buka jas hujan apa segala macem kan. Gue buka,
jas hujan, terus gue masuk lagi, itu kopi udah dari meja gue bang. Nah mungkin karena ini kali ya, pas gue lagi buka jas hujan gitu, dia bikin gue kopi. Gue duduk, gue nyebat lah situ, terus gue minum itu kopi bang. Pas gue minum itu kopi langsung gue lepeh bang. Kenapa? Pahit. Pahit buat begitu, kopinya hitam banget lagi. Nah gue taruh lagi di meja, terus gue dengan keisengan gue, apa kagak ada gula nih. Gue panggil lah ibunya, "Bu, gak ada gula bu?" Nyaut bang dia bang, cuman bang dia nyaut, "Gak ada, biasanya juga pada ngopi itu." Tegas juga. Ya udahlah, gue seruput tipis-tipis aja lah situ sambil ngerokok kan. Pas gue lagi ngerokok, gue buka HP bang. Buka HP, gue ngeliat map kan nih, berapa lama lagi nih. Gak ada sinyal bang di situ bang. Gue mau di pesawat apa segala macem kan, masih nggak ada sinyal juga. Ya udahlah, ntar juga ada sinyal. Udah gitu jalannya juga cuma ke sana doang bang, nggak ada jalan lagi atau muter balik, udah pilihannya itu doang. Nah, dari situ gue selesai nyebat sekitar 10 menitan lah. Itu gue makan kali ya biar hangat gitu perut gue, biar ada isinya gitu. Gue panggil lah ibu itu, "Bu, saya mau mie rebus bu, 1 pakai telur." Sebentar ya, masih nggak keluar deh bang, itu di dalam suaranya doang. Di situ gue main HP lah, walaupun gak ada sinyal lah, apa kayak main game online, offline. Gue main game offline. Setelah itu ibu itu keluar bang dari tirai bang, bawa mie, dikasih ke gue. Pas gue lihat, nih mie kayak bening banget gitu, mie-nya bening udah gitu. Ada, gue gak tahu itu sawi apa daun apa gitu bang, cuman ada daunnya gitu bang. Nah ya udah gue nggak ambil pusing, gue campur lah di situ. Ada saus botolan juga sama kecap bang. Gue taruh set, gue aduk. Pas gue makan, bener bang, nggak ada bumbunya itu mie, hambar rasanya. Udah gitu juga telur kayak telur orak-arik cuman hancur semua gitu bang. Gue pikir kan, nih mie hambar banget apa kagak dikasih bumbu ya? Apa jangan-jangan mie reject gitu kan, ada tuh mie reject yang bumbunya ketinggalan apa segala macam kan. Ya udahlah, gue makan di situ, gue nggak habis bang, karena nggak enak, gak ketelan lah sama gue. Udahlah gue bayar, gue panggil, "Bu, saya mau bayar bu, jadi berapa?" Ibu itu keluar dari tirai. Ibu itu sosoknya pakai kebaya juga bang, pakai kebaya Kartini, udah gitu kain jarik, umur 50 tahunan lah. Jadi ibu itu bilang totalnya jadi 30.000. Ya udah, gue ambil duit di wastebag gue kasih duit 50.000 bang. Duit gue diambil, dia taruh sini, dia naruh duit di sini bang. Terus dia ngeluarin duit 20.000. Itu duit 20.000-nya gue ambil, gue masukin ke kantong gue sebelah kanan. Terus gue bilang, "Bu, makasih ya bu." Bu itu diem aja bang, langsung berpaling aja gitu ke gue. Gue situ keluar sambil mikir bang, gila ini jutek banget apa udah malam kali, ngantuk dia. Ya udahlah, gue ke motor gue prepare itu jas hujan gue lipat, gue masukin ke dalam jok. HP gue taruh di holder. Gue pakai helm sama headset bluetooth bang buat nemenin gue di jalan. Jalan lah tuh bang gue. Nah ketika gue jalan bang, 20 meter dari warung itu gue ngeliat spion, itu warungnya gelap bang. Cuman masih kelihatan sama cahaya sinar rembulan gitu bang, jadi samar-samar gitu. Gue di situ sempet kaget, wah kok warungnya gelap? Apa karena gue pelanggan terakhir kali, udah malam juga kali, gue mikirnya masih begitu bang. Nah ketika gue jalan berapa meter dari yang gue pikirin tadi itu perut gue berasa kayak dipelintir bang. Terus gue melipir, di situ gue sempet muntah. Gue mikirnya, gue nggak tahu itu apa gue masuk angin atau apa. Di situ gue muntah, sempet deg-degan gitu kan. Pas gue lihat spion apa segala macem, itu nggak ada orang jalan sama sekali bang. Gue lanjut jalan lah bang. Di situ gue masih kepikiran kenapa gue tiba-tiba bisa muntah, dan itu tiba-tiba banget. Kalau misalnya enek atau asam lambung kan kita kan ada tanda-tandanya dulu bang ya. Ini tiba-tiba banget bang. Itu perut gue dipelintir terus gue langsung muntah gitu aja gitu. Nah ketika gue lagi mikirin itu, dari kejauhan sekitar jarak kurang dari 10 meter lah bang, itu ada suara kresek-kresek di pinggir bang, kayak pohon-pohonan kecil gitu yang belum gede lah. Itu ada suara kresek-kresek. Pas gua deket,
terus gue ngerem, ada yang lewat bang. Itu kalau gue lihat sosoknya, gue nggak tahu itu makhluk apa atau bukan ya, tapi kalau gue ngeliat sih kayak monyet gitu bang. Monyet, ada tangan sama kakinya gitu, dia kayak agak lompat, terus ada buntutnya. Di situ gue kaget, gue ngucap astagfirullahaladzim, ya Allah, apaan ini? Udah dari situ gue buru-buru lanjut jalan bang, gue nggak mau pikirin itulah. Soalnya tuh gue udah bener-bener masuk perhutanan bang, yang kanan kirinya udah hutan, udah nggak ada bangunan lagi. Gue lanjut jalan terus sekitar 20 menitan gue jalan. Kan karena di situ kan jalannya kan terkenal 1000 kelokan bang ya, kan jalannya belok-belok begitu kan. Sebenarnya enak sih buat motoran di situ. Cuman karena waktu itu gue sendiri agak mencekam aja gitu. Nah, gue jalan, sampailah gue di satu belokan gitu bang. Sampai gue di satu belokan, dia tuh bukan tebing bang, jadi kayak beton pinggiran got gitu bang, yang agak tinggi gitu, tau kan bang? Nah, di situ ada satu, gue nggak tahu itu orang atau sosok bang ya. Dia duduk bang, jadi duduknya begini bang, duduknya begini. Terus hal pertama yang gue notice ketika gue ngeliat itu, gue nggak tahu nih ini mata atau bukan gitu, kayak gantung, terus sebelah sini hancur, terus darahnya banyak gitu. Nah, ketika gue deketin itu makin jelas. Di situ gue langsung kaget bang. Itu gue nggak tahu itu orang kecelakaan atau apa ya di situ. Nah, pas gue kaget, gue langsung tancap gas di situ. Gue kencengin RPM gue kan, karena gue shock banget ngelihatnya. Sampailah gue tiba-tiba di depan tuh ada lubang gitu bang. Di situ gue hantem lubang. Dar. Alhamdulillah sih gue di situ sempat ngerem ya. Jadi nggak terlalu fatal banget. Sama hal yang paling gue syukurin ketika itu adalah gue nggak jatuh di situ bang. Itu kalau misalnya gue jatuh di situ, gue nggak tahu lagi tuh siapa yang nolongin bang. Soalnya nggak ada kendaraan yang lewat bang. Dan alhamdulillahnya dari nggak ada kendaraan yang lewat, itu gue nggak dihantam dari belakang. Kalau misalkan ada kendaraan lewat sih gue yakin itu gue bakal dihantam dari belakang karena ngelem mendadak kan. Di situ gue mikir, gue deg-degan banget kan di situ bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu gue sambil jalan pelan ya kan. Gue baca doa apa segala macem. Terus gue lanjut jalan lagi. Jadi gue alhamdulillah nggak jauh nemu pom bensin 24 jam bang. Di situ gue masuk, terus gue isi bensin dulu. Nah, gue setel di motor ya kan. Terus gue bilang ke masnya, mas, fullin mas. Oke, siap mas. Langsung kan di fullin. Pas dia ngisi, gue ambil duit bang di ini gue, di wisbag gue kan. Gue ambil duit di dompet 50 ribuan. Nah pas gue lihat total bensin gue itu pas full 66 ribu. Nah seingat gue nyimpen duit nih bang di kantong kanan gue kan, kembalian dari warung tadi kan. Iya, gue ambil duitnya. Pas gue ambil di situ gue kaget bang, kok daun yang gue kantongin, dan itu daunnya warna hijau bang. Nah di situ mas-mas bensinnya sampai bingung. Kenapa mas? Oh nggak tahu nih. Seingat saya tadi gue sambil ngerogoh kantong tuh bang. Saya naruh duit di kantong kanan. Cuman kok daun. Waduh jatuh kali mas. Iya kali ya jatuh ya. Sambil gue gue korek-korek kan sambil gue keluarin tuh kantong iniin gue. Nggak ada bang. Cuman itu doang daun. Dan itu kelipet sama kayak awal gue dapat kembalian di warung. Kan gue lipat dulu gue masukin ini. Itu kelipet. Terus mas itu bilang, itu daun dari mana mas? Masnya ngantongin daun? Saya juga nggak tahu nih tiba-tiba jadi daun. Wah tadi mampir di mana mas? Lewat mana? Dia bilang gitu kan. Tadi saya lewat Lumbir. Terus sempat mampir ke warung kan tuh. Nah ini saya ngantongin di sini. Cuman pas saya ambil kok daun gitu. Waduh, jangan-jangan mampir warung gaib mas. Ah, yang bener orang ada tadi warungnya. Pas saya lihat jalan. Wah, merinding mas ya mas nih. Mau gue bercandain gitu bang nih, buat kenang-kenangan mau. Oh enggak dulu gitu. Yaudah, akhirnya gue ngambil pusing, gue ambil lagi tas di di wisbag gue, terus gue bayar. Itu daun gue buang, gue melipir dulu bang di situ bang. Gue istirahat dulu lah. Gue istirahat, gue ngerokok. Tapi kepikiran juga bang,
itu daun dari mana sumbernya gitu. Masa iya apa yang dibilang sama mas-mas pom bensin gue mampir di warung gaib. Terus gue sempat kepikiran lagi bang, nih kayaknya gue pulang dari sini gue harus kesana lagi dah. Gue udah mulai penasaran tuh bang ke situ. Kayaknya nggak mungkin sih gue mampir di warung gaib. Feeling gue sih kayaknya duit gue tuh jatuh udah. Cuman untuk duit daunnya itu yang berubah jadi daun yang gue kantongin itu ya masih jadi misteri lah di situ. Makanya untuk validasinya gue harus balik lagi ke sana ketika gue pulang nanti ya kan. Nah singkat cerita di situ gue ke toilet apa segala macem lah. Setelah itu gue lanjut lagi jalan 1 jam perjalanan. Sebenarnya Wangon itu udah masuk Banyumas bang, cuman karena kampung gue tuh masih kesana lagi, jadi ya butuh waktu sekitar 1 jaman lah buat nyampe. Nah singkat cerita 1 jam perjalanan itu gue udah keluar dari jalan lintas provinsi bang. Jadi jalan udah mulai kecil, gue sebutannya apa tuh bang ya? Jalan kelurahan atau jalan kecamatan ya? Nah jalan gitulah, jalan kecamatan lah sebut aja. Di situ kondisi udah lumayan rame bang, karena deket pasar juga kan sama stasiun gitu. Gue jalan sekitar 3 kilometeran itu gue keluar dari jalur itu menuju ke jalan perkampungan, cuman udah aspal sih, udah alhamdulillah udah bagus gitu. Sekitar jam 4-an itu gue masuk ke situ. Kondisinya sih ada beberapa rumah, cuman menurut gue lumayan mencekam juga di jalan itu, karena rumahnya itu agak lumayan jauh-jauhan bang. Jadi masih area pekarangan juga banyak di situ bang. Gue jalan sampailah ketika gue ketemu satu jembatan bang, yang kanan kiri jembatannya itu udah banyak banget pohon bambu. Jadi jembatan itu agak naik ke atas. Nah ketika gue naik ke atas itu kan gue sampai di ujung jembatan tuh bang ya, dan otomatis lampu motor lurus dong ke depan. Ketika gue jalan lewatin jembatan, Bang Umang tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Di situ gue ngeliat ada satu sosok gitu muncul dari pinggir jembatan. Dan gue kaget banget waktu itu. Dia itu sosoknya pakai pakaian putih, cuman yang gue inget tuh di sebelah sini kayak ada darah gitu. Udah gitu mukanya pucat, bibirnya agak biru, tatapannya kosong. Itu kalau menurut gue ya, kalau misalkan orang di situ itu mustahil bang. Soalnya jarak dari jembatan ke kalinya itu, ke sungainya itu kurang lebih 15 meteran. Jadi cuma ada jembatan doang. Nah di situ dia ngeliat ke arah gue dengan tatapan kosong. Pas gue lewatin itu di situ gue kencengin langsung, gue lewatin sampai ngelewatin jembatan itu kondisinya masih gelap bang. Gue lurus lagi, itu kondisi udah deg-degan banget gue di situ. Kanan kirinya udah sawah, sampailah ketika gue lewatin satu kuburan. Jadi di situ ada kuburan yang mungkin kayak lereng gitu bang, banyak pohon-pohon gede. Pas gue jalan lewatin itu ada bunyi dari atas, kresak, debuk. Tuh gue kaget banget di situ bang. Gue rasa sih kayaknya ranting gede jatuh gitu bang. Nah pas gue jalan lagi, itu gue denger samar-samar dari helm gue bang, kayak ada suara. Gue awalnya mikirnya angin bang, soalnya kalau misalkan orang nggak mungkin nggak ada orang sama sekali, tapi rasanya tuh bener-bener kayak di samping kuping gue. Nah di situ gue sampai nepok-nepok helm, terus gue begini, wah itu apaan ya? Sambil jalan, ya udahlah gue nggak mau berpusing, gue terus lanjut lagi jalan. Sampai seketika gue ambil kanan lewat jalan yang udah sempit banget, yang cuma muat satu mobil bang, jadi kirinya itu kali. Gue jalan dari jauh gue ngeliat ada putih-putih, itu temen gue bang, jadi dia lagi jalan mau sholat subuh gitu. Gue deketin, gue panggil dia, namanya si Anton. Dia bilang, woi nyaut siapa ya? Karena gue pakai buff jadi dia nggak ngenalin gue bang. Nah di situ gue jalan, akhirnya gue sampailah di rumah gue, alhamdulillah di kampung gue. Di situ gue langsung lega banget, alhamdulillahnya. Gue kabarin keluarga gue keluar, dah gue istirahat lah di situ. Nah
Itu H-2 lebaran. Nah, singkat cerita lebaran lah, kita di kampung kan lebaran. Gue mampir ke tempatnya si Anton tadi tuh yang gue ketemu di jalan. Gue tegur sapa apa segala macem lah, salaman. Si Anton tiba-tiba nyeletuk, bang, istrimu mana? Dia bilangnya pakai bahasa Jawa, cuman gue ingin pakai bahasa Indonesia aja. Istrimu mana? Istri, wah saya belum nikah, Ton. Loh, semalam kamu jalan sama siapa? Saya ngeliat kamu bonceng perempuan. Saya kira istrimu. Hah? Orang sendiri kok saya. Waduh. Ya udah, akhirnya sini cerita kita ngobrol. Gue ngobrol dari situ sama Anton kan. Gue ceritain apa segala macam dari awal sampai akhir. Yang tadinya gue ngobrol sama yang bapak-bapak Pak Ridwan itu, bang, di ujung Berung tuh ya kan. Sampai gue lewat Lumbir, terus gue lewat yang kali itu, jembatan itu. Nah, si Anton ini langsung bilang, oh jangan-jangan yang di jembatan tuh ngikutin sampai rumah. Soalnya Gemien dulu waktu itu ada satu perempuan itu lewat jembatan yang kebetulan di jembatan itu ada orang mabok, bang, anak muda mabok lagi pada nongkrong gitu. Dipaksa lah dia di situ, bang, dipaksa gitu kan. Nah setelah itu, soalnya dari apa, bang, kalau misalnya yang dari kepolisian tuh, bang, diagnosa itu apa namanya itu, visum ya, ya dari visumnya itu dia ada kayak bekas cekikan gitu, bang, di sini, bang. Nah terus abis itu mayatnya dibuang di kali itu yang bawah jembatan itu. Nah di situ gue bisa ambil kesimpulan. Gue sempat bilang ke Anton, kalau gue ngeliat satu sosok yang pucet gitu di jembatan dan bibirnya itu hitam, mungkin menurut gue bisa disimpulkan ya dari jelmaan yang meninggal di situ, bang. Kalau untuk orang yang udah meninggal sih menurut gue sih ya dia tuh nggak mungkin gentayangan, ya itu jelmaan aja lah buat nakut-nakutin orang kan. Setelah berapa lama gue di kampung kan, gue kebetulan ada kerjaan juga di Jakarta. Tibalah saatnya gue pulang, bang, pulang lagi ke Tangerang. Di hari itu gue pulang di jam 4 sore. Jadi gue kalau misalkan pulang pagi itu agak riskan, bang, takutnya macet apa segala macam kan, harus balik. Dan sedangkan keluarga gue sebelumnya itu udah pulang lagi ke sana. Jadi gue sendirian lagi nih. Jam 4 gue jalan, jadi jalur jalan gue tuh karena gue penasaran sama warung yang sebelumnya tuh, bang, ya. Itu gue ngelewatin jalan yang sama, bang. Jadi lewat jalur selatan, tembus Bandung, Bogor, Tangerang. Gue lewatin situ. Itu alhamdulillahnya kondisi jalan gue masih dapat iring-iringan sama orang, bang. Harus pulang gitu. Cuman yang gue anehnya kenapa gue pas berangkat nggak ada orang sama sekali gitu, nggak ada pengendara sama sekali di situ. Seketika di perjalanan gue ngerasa capek. Cuman karena gue ada penasaran sama warung sebelumnya tuh, bang, yang gue singgahin. Nah, gue pokoknya di situ udah getol banget, bang, kayak gue harus mampir ke warung itu lagi. Nah pas gue jalan mau ngelewatin warung itu, bang, itu warungnya nggak ada, bang. Seinget gue ya waktu itu warung itu di samping pohon randu, pohon kapuk. Cuman di situ nggak ada, bang, cuman ada pohonnya doang. Jadi warung karena waktu itu sebelah kiri kan, nah gue karena harus pulang jadi warungnya harusnya sebelah kanan. Nah seingat gue itu ada pohon randu di situ untuk buat patokan gue. Cuman pohon randunya ada tapi warungnya nggak ada, yang gue bingung, bang. Dari situ gue mikirnya kok nggak ada, warungnya kemana ya? Apa jangan-jangan masih sanan lagi kali? Soalnya kan karena emang kanan kiri hutan gitu kan. Gue ngiranya ya nyaru-nyaru lah jalanan. Lalu gue jalan lagi, sampailah sekitar 1 kilometeran. Itu gue ngeliat ada cahaya lampu kuning lagi. Gue mikirnya, wah ini warungnya kayak ini. Karena mungkin dia harus pulang, dia pindah ke situ kan. Nah terus gue melipir. Pas gue melipir, bangunannya beda, bang. Nggak sama kayak yang gue lewatin sebelumnya. Pas gue masuk, kondisinya juga rame, ada supir truk apa segala macem gitu. Di situ gue pesen, gue panggil si ibu itu. Dari situ gue pesen kopi, istirahat, dan yang ngelayanin gue beda, bang.
bukan yang gue temuin sebelumnya. Gue mikir apa nih warung beda kali ya. Tapi ya udahlah, di situ gue ngopi apa segala macem. Terus gue selesai ngopi, gue lanjut perjalanan. Alhamdulillah sampai Tangerang aman bang. Oke, diminum dulu silakan Bang Dika kopinya. Siap bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Dika saat mudik dari Tangerang ke Banyumas nih, banyak pelajaran juga dong teman-teman semua yang mau mudik mungkin gitu Bang ya. Iya, betul. Yang dimana usahakan jangan mudik seorang diri gitu kan atau sendirian gitu. Emang sih kalau mudik pasti ada barengannya, tapi kan di titik-titik tertentu mungkin nggak ada yang searah. Iya betul. Kan gitu kan. Oke, tapi ini berarti mudik pertama kalinya naik motor sendirian? Mudik pertama kali naik motor sendirian bang. Soalnya sebelumnya itu gue biasa sama keluarga gue, kita pulang kampung bareng kan. Nah itu sendirian. Oke, nah terus kan mimpi nih. Mimpinya kan ada orang yang bilang, yang sering gue bilang tuh mimpi sebagai pertanda, mimpi ada pesannya, mimpi adalah bunga tidur, mimpi adalah banyak dah. Oke, nah apa jadi itu mimpinya jadi tanda bahwasanya mudiknya nanti ada aja kejadian gitu. Bisa jadi bang, soalnya gue tuh waktu itu pas selesai mimpi sempat searching sebenarnya gue bang. Gue searching arti mimpi dihadang ular di tengah jalan, dan di situ keterangannya itu kalau nggak salah, gue agak lupa juga, adanya hambatan, konflik atau apa segala macem ketika di perjalanan atau mungkin perjalanan nanti yang tujuan atau kehidupan di antara itu. Oke, nah ini yang menarik lagi nih sih, yang ada orang gila Sama orang gila kan ya udah orang gila gitu. Iya. Nunjuk motor, yang pergi kamu. Nah kan itu gitu yang tuh. bingung bang. Oke, kita kan orang lagi ya nama orang gila biarin aja deh. Iya. Kita ODGJ dan sebagainya. Kadang kan dia ngomong sendiri, kadang dia nimpuk, kadang dia minta apa, minta rokok, puntungan dan sebagainya. Ternyata orang gila jadi tanda juga tuh ODGJ tuh. Bisa bang, gue dari kan? cerita Pak Ridwan tuh yang ngomong gue lewat mana dan ketemu siapa, itu sih ada kesinambungan dengan apa yang gue bawa terus dilihat sama Pak Ridwan itu bang. Oke, Pak Ridwan bilangnya ada apa di motor? Dia yang dia lihat ya bang ya, gue mudik berdua, terus ada perempuan di belakangnya. Nah pas gue cerita dari flashback ke belakangnya itu yang tanda itu, ya gue bilang cuman ada orang gila doang yang nunjuk motor gue. Terus dia bilang pergi jangan ganggu. Nah itu jadi inian bang, pertanda di motor gue ada yang ikut. Oke. Itu sepenglihatan Pak Ridwan sih bang. Kalau gue sinkron juga nih dari ODGJ ngeliat pergi-pergi. Iya. Dari Pak Ridwan juga sangkainya berdua, tapi berdua ini adalah sosok. Terus kemudian yang si Anton juga yang pas balik mau ke deket-deket desanya tuh. Yang dimana sepenglihatannya si Anton itu berdua juga sama cewek. Katanya ceweknya kayak gimana kata si Anton tuh? Dia ceweknya itu, tadi gue belum sempet cerita ya. Untuk ceweknya katanya sih pakai kaos doang, kaos putih. Sama celana panjang. Nah kalau misalkan mudik logikanya kan nggak mungkin pakai kaos doang bang, pasti ada jaket apa segala macem gitu kan. Nah ini katanya pakai kaos putih terus sama celana panjang warna hitam. Oke. Nah terus kemudian tapi sebelum sampai ke rumah nih di Alas Lumbir yang namanya alas pasti ya hutan kan gitu. Di tengah-tengahnya kan pasti ada jalan, entah itu aspal, entah itu jalanan yang bergelombang dan sebagainya. Nah logikanya kan gini, kalau warung yang arus mudik ataupun arus balik, biasanya yang pertama warung itu nggak permanen. Iya, ada warung bongkaran. Iya kan? Nggak ada permanen, bahkan nggak ada dindingnya, cuma pakai terpal atas doang. Oh iya, ada. Iya kan, gitu kan. Biasanya dipindah pantura atau di mana-mana. Yang dimana dia cuma modal meja, ada beberapa minuman, mie instan, atasnya cuma pakai terpal biru sama bambu, kayak gitu. Nah itu dipastikan itu warung yang dadakan atau musiman, arus balik, arus mudik gitu. Kalau arus mudik dia ya ada sebelah kiri, kalau balik dia pindah lagi tuh. Jadi dia cuma bongkar gulung-gulung terpal, pasang lagi di mana kan gitu. Tapi kan ini
dindingnya pakai pakai triplek, pakai genteng. Iya. Berarti kan logikanya kan nggak mungkin warung yang musiman. Iya, kayak warung semi permanen kayaknya ya Bang ya, atau permanen. Iya, kayak warung emang mau harus balik kayak harus mudik ya ada. Karena dia niat gitu loh. Iya kan? Iya. Oh, dan biasanya kalau misalnya harus balik, ramanya di sebelah kiri, rame bener kalau di Pantura kan. Habis itu harus balik, jadi pindah. Pindah, ya. Nah, kalau ini kan PR juga, semi permanen mah. Makanya harus dibongkar Iya kan? juga. Harus bongkar juga. Oke, berarti bisa dipastiin kalau dengan kondisi bangunan kayak gitu, warungnya emang netep di situ. Harusnya netep Bang. Iya kan? Iya. Maksudnya tuh netep, mau harus balik, mau harus mudik kayak. Jadi dia tetap jualan di situ. Gitu loh. Iya. Oke, tapi ini kan nggak ada. Pas lo balik lagi. Iya. Dan titiknya itu di deket pohon randu. Pohon randu. Pohon kapuk pohon tuh. randu. Iya. Oke, ngelewatin dong. Nih singkat ceritanya pas balik nih. Balik ke arah Tangerang. Ternyata nggak ada warungnya. Ada lah warung di sebelah kiri. Iya. Nah, warung di sebelah kiri itu musiman apa nggak? Sama Bang. Dia kayak semi permanen gitu. Berarti kan kayak nggak musiman lah ya kalau kayak gitu ya. Udah gitu juga di situ ada supir truk Bang. Oke, nah sempat nanya nggak warung terakhir tuh sebenarnya di mana sih ke pemilik warung tuh? Sempet nanya Bang waktu itu. Gue bilang sama ibu-ibu itu ketika mau pulang, gue bilang pas gue berangkat mudik, gue sempet ngeliat warung, mampir di warung yang sebelah sana sebelum warung ini. Pohon randu ya? Iya, pokoknya di bawah pohon randu. Nah, ibu itu bilang katanya nggak ada warung di situ. Ini warung satu-satunya dari sebelah sana. Dan warung terakhir dari sebelah sana. Jadi dari Tangerang ini warung terakhir. Nah, dari arus mudik Banyumas Tangerang, nah ini warung pertama. Oh, gitu. Oke, berarti ya beneran warung gaib kali. Ya jadi. Kalau kalau kopi itu mungkin masuk akal. Iya. Orang ngopi nyeduhnya pasti pahit. Iya. Gitu kan. Iya, karena mungkin target ininya biasanya supir truk atau apa gitu, ya kan ngopinya gitu, pahit-pahit mintanya gitu, pahit orang kan tua dan gitu. lebih sehat kan gitu Iya. kan pahit-pahit. Tapi pas mie-nya bening, terus entah itu daun apa. Iya. Oke. Bayar 30.000. Bayar 30.000. Pakai uang 50 ribuan. 50 ribu. Kembali 20. 20.000. 20-nya taruh di saku kantong, celana. Ya kan. Pas isi bensin totalnya 66.000, berarti kan pecahannya 50 sama 20 atau mungkin 100.000. Kan gitu kan, tapi 50 karena ingat 20.000, Iya. pasti ambil daun. Nah, daun. pertanyaannya daunnya sama nggak sama yang di mie? Beda Bang. Oh beda. Dia mungkin bisa dibilang itu daun pohon randu kayaknya sih Bang, bentuknya. Dia gimana ya? Dia agak lonjong begitu Bang daunnya Bang. Dan itu kelipet gitu. Oke, warna hijau. Hijau. Kalau hijau berarti kayak daun yang baru tuh Mas, bukan daun baru ya, daun yang belum mati gitu loh. Yang daun kayak lagi di pohon kita potek tuh. Nah, itu kayak gitu kan. Kalau udah jatuh kan warna kuning dia. Iya. Kayak gitu. Warna hijau. Oke, pas dibuang ada efek apa di badan? Gak ada sih Bang, aman-aman aja. Oke. Keinget kita kan pasti kalau nyimpen duit tuh kita nggak mungkin nggak inget dah. Kalau masalah duit kita nggak mungkin nggak inget. Iya. Pasti inget mau taruh di mana kok. Perasaan kemarin gocapan di sini, di mesin cuci gitu kan, pasti inget. Tapi ini kan persekian jam ya kali jatuh. Oke, jatuh. Iya. Misalkan pikirannya jatuh, pasti gue kan sering juga tuh jatuh duit, ngambil HP, duitnya sekalian jatuh. Tapi kan ngapain ada daun di sini? Nah itu Bang yang gue bingung. Kecuali daun tuh di atas motor, ya kan, di dashboard atau di mana kan jatuh dari atas, blek, oke lah, masuk kan tuh nggak mungkin di sini. Nah di sini nih gue bingung. Seingat gue waktu itu sih duit. Ya oke lah kalau duitnya jatuh ya itu, cuman daunnya dari mana? Dari mana? Ya berarti kalau kayak gitu bisa jadi kembaliin itu daun. Mungkin kali Bang. Kan nggak mungkin juga zaman sekarang kembaliin daun. Bisa jadi itu ya mungkin bukan warung gaib atau gimana. Tapi semoga bukan warung gaib ya. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin kita atau lupa, karena iya. faktor capek dan sebagainya. Mungkin ibu yang itu juga nggak tahu, atau mungkin si ibu itu juga yang pemilik warung itu tuh yang harus arah balik. Mungkin baru bikin warung berapa bulan, jadi nggak tahu. Dengan kondisi yang kayak gitu kan, yang tadi sekitar 50 tahun pakaian kebaya, ya mungkin orang dulu lah di situ. Iya, orang sepuh lah gitu. Oke, nah terus kemudian tuh
sampai akhirnya balik nggak ada masalah ya? Alhamdulillah pas pulang nggak ada masalah bang. Pas di rumah nggak ada mimpi-mimpi apa? Biasanya kan diikutin dan sebagainya, nggak ada ya? Aman. Pas Aman. Oke, pas 2022, 23, 24, 25 sempat nyobain lagi nggak mudik bareng lagi tuh? Mudik sendirian lagi lewat? Oh belum sih bang. Belum. Karena emang Nah tahun ini mudik gak? tahun ini mungkin mudik. Mudik? Iya. Oke, tapi kita doain jangan sampai ada Amin. kejadian kayak gitu gitu Jangan kan. sampai lah bang, udah itu aja. Sebenarnya bukan ditakutin, bukan di warung gaibnya, tapi di keselamatan yang mungkin ya kan. Jalan berlobang, kita ngantuk, kondisi cuaca kan jadi faktor banyak kecelakaan gitu kan ya. Oke, nah terus berarti tipsnya itu apa kalau mau mudik naik motor? Tipsnya mau mudik naik motor itu yang penting kondisi motornya sehat, servis dulu. Oh, motor yang dibawa ke sini nih syuting nih Iya, itu. iya betul. Oh, itu lumayan oke loh, gede loh. Iya, makanya waktu itu lagi senang-senangnya tuh bang kemana-mana. Bahkan sampai sekarang sih sebenarnya masih senang-senangnya sih kemana-mana Soalnya pakai motor. tau lah teman-teman semua motor yang kayak jet ski tuh, Iya. kayak gitu ya kan? Iya. Kan itu enak buat trek jauh. Enak banget bang itu. Kaki agak selonjor, Iya, betul. kondisi duduk enak gitu kan. Oh, ini yang dibawa. Itu yang dibawa waktu itu bang mudik. Oke. Nah, tadi kondisi motornya sehat, apalagi kondisi motornya pas itu masih baru ya. Iya. Masih garansi servis dan sebagainya. Berarti yang pertama tuh tadi tuh pastikan kondisi motor Sehat. ganti oli. Terus banyak lagi kalau teman-teman semua mudik ke area pegunungan ya kan, kondisi pengereman, kapas rem dan lain sebagainya. Terus kemudian lampu sen dan lampu rem itu harus diperhatikan nyala apa enggak gitu kan. Terus kemudian ya bensin dan jangan lupa bawa THR. Bensin. Iya kan? Iya benar. Gitu. Kalau mudik nggak bawa apa tuh kayak rasanya tuh bukan mudik gitu loh. Iya gak sih? Mudik nih, jebret. Bawa badan doang. Bawa badan doang. Iya kan? Nggak ada grembol-grembolan apa. Kayak rasanya tuh bukan mudik. Bukan mudik. Walaupun yang dibawa tuh baju Apa segala macem ditaruh di kardus Indomie. Iya lah, gitu kan, biasanya diikot gitu kan. Oh iya. Oke. Terus juga selain itu tadi tuh usahakan ada rombongan ya. Iya. Rombongannya bukan berarti dari kita ramean enggak, tapi di jalan tuh Di jalan iring-iringan lah. Ngikut lah gitu, iring-iringan lah. Oke, dan harus diwaspadai juga terutama untuk pengendara motor ya, yang dimana kalau lewat jalur Pantura banyak banget warung-warung yang dadakan. Pastikan itu benar-benar aman. Aman dalam artian parkirannya. Iya, biar nggak ngehalang jalan. Sebenarnya bukan ke situ. Iya. Curanmor. Oh. Orangnya tidur, Iya. motornya hilang, HP-nya hilang, tasnya hilang, itu loh. Pastiin bener-bener yang aman dan nyaman. Iya kan? Entah itu SPBU, masjid-masjid. Kan banyak tuh biasa di depan masjid tuh ada kang parkirnya, helmnya kan nggak lucu. Pas balik helmnya hilang. Iya. Berangkat bawa helm, pulang nggak bawa. Pulang nggak bawa kan gitu. Amit-amitnya malah motornya. Iya betul. Gitu. Jadi perhatikan itu tuh. Kita dimanapun lah kita harus waspada lah masalah kayak gitulah. Apalagi ada aja lah momen-momen yang dimana oknum yang memanfaatkan situasi kayak gini nih. Iya. Orang mau pulang kampung, pengen silaturahmi sama keluarga, malah manfaatan kayak gitu diambil. Ya kan gitu. Ini targetnya biasanya motor dan mobil juga sama kok, pecahin kaca dan sebagainya. Ya kan jadi harus waspada. Selain tadi kondisi kendaraannya prima dan sebagainya, gitu kan. Oke, ya wis. Sebelum ditutup nih, kira-kira Bang Dika punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Oke, pesannya buat yang mau mudik di tahun ini, utamakan kesehatan dan kondisi badan, jaga kecepatan agar selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, keluarga menanti di kampung halaman. Nah itu ya, jadi jangan ngebut-ngebutan, jaga jarak, jaga kecepatan. Biasanya ada aja tuh yang ngebut-ngebutan lah di jalan. Iya. Pasti ada deh kalau soalnya tuh euforia sih? Euforia, iya kan? mudik, iya. Padahal kan sebenarnya sama aja nih pulang kampung nggak di pas lebaran nih. Sama aja. Tapi karena banyak jadi kayak seneng. Gue aja mudik, gue pengen ngerasain macet di jalan. Iya, itu salah satunya sih Bang. Di tol tuh rame nah. Sebenarnya itu. Iya kan? Iya. Kalau misalnya mudik hari biasa nih, bukan lebaran nih. Iya.
kan kayaknya ya udah gitu loh. Iya. Tapi pas mudik jegrer. Di jalan rame, banyak warung ini, ada kelucuan-lucuan di jalan. Suasananya beda, Bang. Suasana beda. Justru yang mudik tuh yang gue kangenin adalah macet di jalan. Padahal pemerintah biar nggak macet, Iya. tapi Kitanya pengen macet. kita pengen malah. macet, jadi kayak seru aja, wih gitu kan. Iya. Ada stiker-stiker apa deh, ya kan? Yang sampai bawah numpuk di ini. Iya, ada ciri khas masing-masing. Ciri khas biasanya itu. masing-masing lah, motor brembolannya banyak, ada pakai ketupat ewer-ewer. Nah itu yang Ada tulisan-tulisan lah. tulis-tulisan. Mudik. Ma, apa gitu, bojomu balik gitu atau apalah gitu ya. Nanti pasti ada nongol-nongol nih di Instagram nih. Tulisan-tulisan yang di print ditempel di motor. Ya kan, ataupun di mobil, di belakang mobil tuh. Ma, apa pulang nggak bawa Innova, bawanya Rabi kan. Misalkan gitu tuh ya kan. Serba-serbi mudik. Serba-serbi mudik banyak deh. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang mudik, hati-hati di jalan. Ingat beberapa hari lagi kita mau lebaran nih, Idul Fitri gitu kan. Keluarga menanti di rumah ya, di kampung halaman. Oke, ya wis gitu aja teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Dika. Dan kita doakan semoga Bang Dika ini sehat selalu Bang ya. Panjang umur, lancar rezekinya. Dan nanti misalkan mudik, hati-hati di jalan juga Bang ya. Siap, terima kasih Bang Umang. Ya wis, gitu ya teman-teman semua. Dan ingat, cerita dari Bang Dika ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika memudik ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you banget nih Bang Dika. Alhamdulillah. Bungkus.